Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan kamera Canon 60D. Sedikit pengetahuan ya, kamera 60D ini itu kamera prosemi. Jadi kalau kamera prosemi itu beda ya dengan kamera-kamera APS-C yang lainnya, seperti contoh 1200D, 1100, 700D. Nah, ini kamera yang tipe 60D ini kamera prosemi agak berbeda cara pengoperasiannya. Nah, kita langsung lihat aja ya kameranya. Ini bentuk kameranya kayak gini. Ini 60D ya kamera. Nah, ini 60D ini kamera pertama aku ya. Ini kamera pertama aku dulu pas itu beli harganya murah sih, sekitar 4,5-an, kondisinya masih bagus, body only dulu ya. Oke, langsung aja ya kita cari tahu bagaimana cara setting kamera ini. Oke ya, ini kameranya ya guys, kamera 60D. Nah, kamera ini dulu itu bisa dikatakan ini kamera favorit aku ya. Jadi kamera ini itu kenapa aku bilang favorit? Jadi kamera ini harganya murah, hasilnya itu buat foto itu udah lumayan lah, udah bagus kalau menurutku. Untuk di job di desa-desa itu udah bagus. Jadi oke lah, jadi budget segitu udah bagus. Nah, ini kali ini aku akan memberikan sedikit pengetahuanku tentang kamera ini, kamera 60D ini ya. Coba kita hidupin dulu. Nah, ini bentuk baterainya kayak gini ya. Oke, kita masukin dulu baterainya. Oh, ini udah ada malah baterai. Oke, coba. Nah, ini slot memorinya di sini ya, di samping. Cara buka memorinya kayak gini. Oke. Nah, ini cara buat setting kamera 60D itu kayak gini guys. Kelihatan nggak coba? Oke ya. Tekan tombol key buat lihat. Nah, ini. Nah, ini ya guys, ini ada 1 2 3 settingan. Nah, ini kalau yang 1 2 3 ini kalau di settingannya itu namanya itu segitiga ya. 1 2 3, nggak tahu kenapa dinamain segitiga. Nah, ini namanya segitiga exposure. Nah, yang satu ini 1/160 ini ya. Ini namanya itu shutter speed. Fungsi shutter speed itu fungsi shutter speed itu ini untuk mengatur kecepatan tembakan buat si kamera ini. Jadi kalau umpamanya ini dinaikkan, ini ya kelihatan ya. Bentar. Oke. Nah, ini kan dinaikkan sampai maksimal itu 8.000. Tapi ini biasanya bisa lebih ini. Nanti ada settingannya sendiri. Nah, ini kecepatannya 1/8.000 ini maksimal. Nah, terus ini minimumnya itu ada 1/, ya. Luar biasa ini. Ini kalau buat foto itu ya, foto malam itu bagus banget ini. Jadi buat pembiasan cahaya. Jadi cahayanya kayak kelihatan kayak diem. Nah, ini maksimumnya ini sampai 30. 0,30 berarti ya.
Iya. Nah itu maksimumnya. Luar biasa, ini enak banget di kamera budget segitu, itu udah menurutku udah keren banget sih. Oke, lanjut lagi. Ini yang kedua, ini kalau di bahasa itunya itu namanya bukaan guys. Bentar, saya copotin lensa ini dulu. Ini cara masang lensanya kayak gini ya guys. Titik putih, ini akan ada titik putih, samain sama titik putih yang ada di sini. Ini kan. Oke, tempelin. Terus ini yang pinggir ini dipencet. Pencet baru diputer. Klik kayak gitu. Nah, ini guys namanya itu bukaan diafragma. Nah, ini fungsinya itu kalau kita pengen hasil yang bokeh, hasil yang keren. Nah, kalau menurut aku sih enak yang bokeh ya, tapi tergantung sih selera sih. Kalau buat aku yang bokeh ini semakin kecil F-nya itu nanti hasilnya itu akan semakin bokeh dan semakin keren pastinya. Nah, ini maksimumnya ini lensa kit sih, lensa bawaan. Jadi ini enggak terlalu gede bukaannya. Ini ada f4,5, f terbesarnya 4,5, yang terkecil berapa coba lihat, f29. Nah, intinya ini f ini fungsinya itu buat bikin foto kalian mau yang bokeh atau yang nggak bokeh. Bokeh itu artinya itu fokus satu titik yang lain blur, itu namanya bokeh. Nah, ini maksimumnya f4,5 karena ini lensa kit. Nah, ini fungsi dari diafragma. Nah, satu lagi ini ISO. Nah, kalau yang di 60D ini ISO-nya itu maksimumnya ini lumayan ini. Coba ini high. Coba kelihatan nggak? High 12.800. Wah, keren banget. Di kamera budget segitu udah dapet pokoknya keren, lumayan tinggi ini. Nanti ada settingannya sendiri ini untuk sampai ke high 12.800, nanti ada settingannya sendiri. Nanti umpamanya pengen tanya settingannya bagaimana, nanti bisa tanya di kolom komentar. Oke guys, ini ISO itu fungsinya itu untuk mengatur cahaya. Jadi kalau ISO-nya dikecilin sampai 100, itu cahaya akan redup. Nah, kalau ISO dinaikin sampai high-nya atau sampai 6400, itu akan terang banget. Coba ini, kita coba dulu. Nah, ini kan langsung terang. Kayak gitu kan. Itu fungsinya segitiga exposure. Nah, terus lagi ini ada lagi nah, ini kalau kita pengen dari sini ya, timer. Ini timer waktu. Jadi kalau umpamanya kita pengen foto tapi kita sendirian atau cuman berdua dan kita pengen foto berdua, itu bisa pakai ini, pakai timer. Coba. Nah, ini pakai timer ini 2 detik ya, 2 sekon itu detik kan ya, 2 sekon. Terus ini ada 10 sekon, ini timer. Ini terus ini ada low speed continuous, itu artinya itu tembakan yang berkala. Continuous itu terus menerus ya, tapi ini yang low, yang pelan. Jadi kalau buat cepret itu cepret kayak gitu. Kita coba ya. Nah, ini coba kita cepret. Nah kan, nah gitu. Nah, kalau yang ini satu lagi, ini high speed continuous. High speed continuous itu artinya itu tembakannya yang kenceng lah, artinya kenceng, cepet gitu, cepet dan
terus menerus kayak gitu. Nah kalau yang ini single shooting artinya itu satu kali tembakan, jepret itu. Oke, kita lanjut. Electronic level ini untuk kemerengan ya. Jadi kalau kayak gini kayak kompas, bukan kompas sih. Pokoknya ini untuk kemerengan. Nah, selanjut lagi kita lihat ada apa lagi. Flash exposure komputer. Nah ini untuk exposure. Ini untuk texture style atau efek-efek dari kamera itu. Terus ini untuk, nah ini keren banget ini yang di 60 ini. Perbedaannya itu di sini. Kalau ProSemi itu udah ada Kelvin. Kelvin itu untuk mengatur suhu guys. Jadi kita kalau pengen umpamanya kita di tempat posisi yang panas, yang apa, sorry ya guys, ini hujan. Jadi mungkin nggak jelas kalau nggak jelas pakai handset aja gitu. Nah ini Kelvin untuk mengatur cahaya. Jadi kalau dikecilin angkanya, nah ini kan dikecilin, itu akan semakin dingin, foto itu tampak lebih dingin, dan kalau digedein itu hangat. Itu kalau ini ada AWB, ini sama kayak yang kamera biasa, APC biasa, cuman perbedaannya di sini ada custom, ada flash, ada tungsten like white floor second scan like cloudy shade daylight dan AWP. Kalau pengen enak pakai yang Kelvin, tergantung kebutuhan kita, bisa disetting. Oke lanjut. Nah ini ada lightingnya ya. Biasanya gue pakainya standar, auto lighting optimizer, gue pakai standar. Terus custom control ini artinya itu buat kontrol inilah yang ada di sini itu apa aja. Nah ini dirangkumnya di sini. Oke, ada manual focus, manual selection. Kalau gue pakainya yang tengah, yang ini ya. Oke. Terus ada, nah ini asik nih. Gue pakainya yang evaluatif materi. Nah ini satu lagi, ini ada ukuran buat gambar itu. Jadi kalau kita pengennya, tergantung kebutuhan kita sih ya. Kalau gue sih pakainya yang paling gede karena gue butuh buat edit, biar editingnya itu tajam dan bersih warnanya. Jadi gue pakai yang ini paling gede. Kalau enggak, kalau kita lebih puas lagi tuh pakai yang raw, versi raw kayak gini. Ganti versi raw, taruh ke atas ya, klik. Nah kita langsung geser ya gitu. Kalau umpamanya nggak pengen pakai raw, taruh di sini. Kalau pengen pakai raw ini. Oke, kayak gitu aja. Coba kita lihat lagi. Sepertinya itu udah cukup ya guys. Ada settingan-settingan lain lagi kalau kalian pengen bertanya tentang settingan kamera, entah itu kamera 60D atau yang lain, Sony, Fuji atau apa, bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku buatin videonya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.